Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di mana tempat PLP saya yaitu di SMKN 4 Kota Serang. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang parameter pada mesin gerinda. Materi tersebut saya lanjutkan dari guru mata pelajaran teknik pemesinan gerinda, yaitu Parama. Nah, berikut materinya yang saya akan sampaikan. Nah, di sini ada parameter pemotongan pada mesin gerinda, di mana tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini dengan melalui mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik, saya harap dapat yang pertama ada menghitung dan menerapkan kecepatan keliling roda gerinda pada proses penggerindaan datar. Yang kedua, menghitung dan menerapkan putaran mesin revolution per menit atau disingkat menjadi RPM pada proses penggerindaan datar. Nah, tujuan yang ketiga di sini ada menghitung waktu pemesinan pada proses penggerindaan datar. Nah, selanjutnya ini ada pengertian parameter pemotongan pada mesin gerinda, di mana di sini parameter pemotongan pada pemesinan gerinda datar adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin gerinda datar. Parameter pemotongan pada mesin gerinda datar di sini ada 3. Yang pertama, kita harus menghitung kecepatan keliling roda gigi atau disingkat menjadi Prepel Operating Speed atau disingkat menjadi POS. Nah, yang kedua yang harus kita hitung yaitu kecepatan putar mesin, yaitu tadi RPM. Yang ketiga di sini yang harus kita hitung adalah waktu proses pemesinannya. Nah, di sini kita harus menghitung yang pertama kecepatan putar roda gerinda atau kecepatan keliling roda gerinda, di mana di sini cara menghitung kecepatan keliling roda gerinda disesuaikan dengan tingkat kekerasan atau jenis perkat. Kecepatan keliling terlalu rendah membuat butiran mudah lepas, dan sebaliknya, jika kecepatan keliling terlalu tinggi akan terlihat proses penggerindaan seperti keras sehingga akan berakibat roda gerinda mudah pecah. Nah, kecepatan keliling roda gerinda, roda pos atau ronda keliling gerinda, ronda gerinda dapat dihitung melalui rumus. Nah, di sini ada rumusnya, yang dimana di sini rumusnya yaitu POS sama dengan N dikali dengan V dikali D per 1000 dikali 60, di mana di sini meter per detik. Nah, di sini ada keterangannya, di mana POS itu Prepel Operating Speed atau kecepatan keliling roda gerinda dalam satuan meter per detik. Nah, di sini N itu kecepatan putar roda gerinda per menit atau disingkat menjadi RPM. Selanjutnya di sini ada D, di mana D itu diameter roda gerinda dalam satuan milimeter. Nah, di sini ada angka 60. Ini angka 60-nya nih. Nah, 60 ini di mana konversi satuan menit ke detik. Nah, selanjutnya di sini ada angka 1000. Nah, di mana 1000 itu konversi satuan meter ke milimeter. Nah, selanjutnya di sini ada nomor 2 nih yang harus kita hitung, di mana di sini yang harus kita hitung itu kecepatan putar gerinda datar revolution per menit atau disingkat menjadi RPM, di mana kecepatan putar roda gerinda pada setiap pembuatannya sudah ditentukan oleh pabrik pembuat dan langsung dicantumkan pada kertas label roda gerinda. Nilai kecepatan putar tersebut berlaku untuk diameter roda gerinda yang baru.
Sedangkan untuk roda gerinda yang sudah digunakan, di mana ukuran diameternya sudah berkurang, maka kecepatan berkelilingnya juga akan menurun. Oleh karena itu, kecepatan keliling harus dijaga tetap dengan cara menyesuaikan kecepatan putaran. Untuk menghitung kecepatan putaran roda atau M, dasar perhitungan yang digunakan adalah rumus untuk menghitung kecepatan keliling roda POS, di mana rumus kecepatan putar roda gerinda datar di sini itu adalah turunan dari rumus yang sebelumnya, yang dimana itu kecepatan keliling roda putar, keliling roda gerinda. Nah, di sini turunan rumusnya yaitu N sama dengan POS dikali 1000 dikali lagi dengan 60 per Pi dikali D. Nah, di sini keterangannya itu yang sudah saya jelaskan tadi, di mana POS ini adalah Peripheral Operating Speed atau kecepatan keliling roda gerinda dalam satuan meter per detik. Nah, di sini N-nya itu yang kita cari, yang dimana kecepatan putar roda gerinda per menit atau disingkat menjadi RPM. Nah, selanjutnya ada huruf D, di mana D ini diameter roda gerinda dalam satuan meter. Nah, di sini angka 60-nya tadi yaitu konversi satuan menit ke detik. Sedangkan yang angka 1000 ini konversi satuan meter ke milimeter. Nah, yang terakhir ini yang harus kita itu yaitu waktu pemesinan gerinda datar. Nah, di sini yang dimaksud waktu pemesinan adalah waktu yang dibutuhkan oleh mesin untuk menyelesaikan proses penggerindaan datar. Waktu pemesinan penggerindaan datar sangat-sangat dipengaruhi oleh panjang langkah, lebar penggerindaan, dan beberapa kali jumlah pemakanan yang harus dilakukan. Nah, di sini rumusnya ada dua, di mana di sini T sama dengan 2 dikali LI per F dikali 1000. Nah, dan di sini ada juga T sama dengan 2 dikali L dikali C dikali I per F dikali 1000 dikali F kecil. Nah, di sini kenapa rumusnya ada dua? Karena menghitung waktu gerinda ini membutuhkan dua, dimana di sini waktu pemesinan gerinda datar dengan pergeseran meja dan waktu pemesinan gerinda datar tanpa pergeseran meja. Waktu pemesinan gerinda datar tanpa pergeseran meja itu yang pertama, di mana di sini T sama dengan 2 dikali LI per F dikali 1000. Nah, maksud dari L ini adalah panjang penggerindaan datar, satuannya mm. Lanjut ke I ini sama dengan panjang benda kerja, yang dimana satuannya juga mm. I kecil adalah jumlah pemakanan. Lanjut ke F adalah kecepatan gerak meja, satuannya meter per menit. Nah, di sini yang kedua ini adalah rumus waktu pemesinan gerinda datar dengan pergeseran meja. Nah, yang sebelumnya itu rumus waktu pemesinan gerinda datar tanpa pergeseran meja. Sekarang dengan pergeseran meja, di mana rumusnya ini T sama dengan 2 dikali L dikali C dikali I kecil per F besar dikali 1000 dikali F kecil, di mana di sini L-nya itu panjang penggerindaan datar, yang dimana satuannya mm. Lanjut ke C adalah panjang langkah penggerindaan datar melintang atau lebar penggerindaan. Lanjut ke I adalah jumlah pemakanan,
Lalu F besar adalah kecepatan gerak meja dalam satuan meter per menit, di mana F kecil ini pemakanan menyamping yang dimana satuannya mm per langkah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.